nanti akan keluar hasilnya. Nah, di sini akan ada nanti hasilnya misalkan 110 per 70 dan ininya 85. Kira-kira normal apa tidak? Normal. Baik. Kalau seperti itu apakah sudah paham, Pak? Sudah. Ada yang ditanyakan, Pak? Cukup. Luar biasa. Kalau begitu saya sekarang coba Bapak praktekkan ke saya ya, ukur tekanan. Silakan, Pak. Oh, iya. Yang Untuk pertama-tama apa dulu, Pak? dicek dulu untuk baterainya sudah Betul. terpasang atau tidak. Kemudian setelah itu posisikan duduk kita tegak dan lengannya sejajar dengan jantung kita. Kemudian masukkan mansetnya di seperti ini. Selangnya ada di posisi di lengan, di atas lengan 2 jari. Oke. Nanti Bapak cek dulu ya, ini ada di tengah-tengah ada kisarannya. Baik. Berapa jari di atas lingkaran ini? 2 jari. 2 jari. Oke, kemudian Setelah dipasang, kemudian kita tekan on. Betul. Kemudian ini 120 per 80. Kira-kira normal apa tidak? Normal. Baik. Sudah itu? Sudah ya, Sudah. Pak ya, dicatat langsung Catat. di buku catatan karena nanti akan melihat perkembangan pasien yang satu dengan yang lainnya akan terlihat. Nah, dari sini ada yang ditanyakan, Pak? Cukup. Luar biasa untuk Bapak ya. Baru sebentar saya melakukan demonstrasi simulasi, Bapak bisa menangkap dengan baik. Mudah-mudahan melihat perkembangan pasien yang satu dengan yang lainnya akan terlihat. Nah, dari sini ada yang ditanyakan, Pak? Cukup. Luar biasa untuk Bapak ya. Baru sebentar saya melakukan demonstrasi simulasi, Bapak bisa menangkap dengan baik. Mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan di pos Bindu PTM ya, Pak ya, dengan baik. Baik, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu. Perkenalkan saya Bidan Hana, mentor yang akan memandu untuk ibu-ibu kader di sini yang akan melaksanakan deteksi resiko penyakit menular, yaitu penimbangan berat badan dan juga diukur tinggi badan. Nah, nanti kita akan melaksanakan deteksi resiko itu, diantaranya ada orang yang obesitas masuk ke kategori faktor resiko darah tinggi dan diabetes. Untuk ukuran lingkar perut pada wanita normalnya itu 80 cm dan untuk laki-laki 90 cm. Yang pertama kita akan melakukan dulu pemeriksaan timbang berat badan. Ya, silahkan dicoba untuk ibu yang kecil badannya. Tadi settingan Alif. Semuanya bisa melihat ya, nanti harus pas angkanya 60 berat badannya. Sekarang kita ukur tinggi badannya. Ibu maju dulu sebentar. Ini lurus ya, seharusnya ini lurus dan ininya menempel. Kepala menempel ke dinding ya. Ya, 164. Silahkan duduk lagi. Nah, nanti kita akan menghitung namanya indeks massa tubuh. Jadi indeks massa tubuh itu idealnya normalnya berapa? Ya, cara menghitungnya tinggi badan dikali berat badan lalu dikuadratkan. Kita ukur dulu lingkar perutnya. Ibu silahkan. Nah, ini ibu masuk kategori obesitas berarti, soalnya 119 lingkar perutnya. Sampai di sini kira-kira nanti ibu-ibu bisa menerapkannya
Hari ini saya akan memberikan pelatihan mengenai edukasi diet sehat dan seimbang. Nanti apa yang saya sampaikan mudah-mudahan Ibu bisa menyampaikan kembali ke masyarakat di Posyandu yang Ibu bina dengan baik. Jadi diet makanan sehat dan seimbang itu kita mulai dari prinsip gizi seimbang. Prinsip gizi seimbang ini ada 4 pilar, Ibu, yang harus diingat. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Jadi tidak boleh terlalu banyak di makanan pokok atau sayuran aja. Jadi harus seimbang, ada lauk pauk, sayuran, buah gitu ya. Kemudian yang kedua, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, rajin mencuci tangan ketika akan makan atau selesai beraktivitas. Yang ketiga, menjaga berat badan ideal, ya, usahakan kita dalam batas indeks massa tubuh normal, ya. Kemudian yang keempat, pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga, ya. Nanti selanjutnya kita detailnya kita lihat ke bawah. Ini gizi seimbang itu memiliki 10 pesan. Yang pertama, kita harus mensyukuri dan menikmati beraneka ragam makanan. Seperti yang tadi sampaikan, kita tidak boleh fokus di salah satu jenis makanan di pokoknya aja, tapi harus bervariasi. Yang kedua, memperbanyak makan sayuran dan buah, ya. Jadi jangan hanya nasi aja di piring itu, harus ada sayur dan buah. Jumlahnya seberapa nanti kita lihat di belakang, ya. Kemudian mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung tinggi protein, bisa berupa ikan, ya, daging, telur, tempe tahu, ya. Jangan ikan asin terus, nanti mengandung tinggi garam, karena kita juga harus membatasi konsumsi makanan asin dan lemak. Kemudian yang kelima, membiasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Jadi makanan pokok itu tidak terbatas pada nasi, bisa jagung, bisa singkong, umbi-umbian, atau roti. Kemudian pesan gizi seimbang selanjutnya yang berkaitan dengan aktivitas. Yang keenam yaitu membiasakan sarapan, karena sarapan itu penting untuk modal energi kita untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Yang ketujuh, membiasakan minum air putih yang cukup, setidaknya kita harus minum itu 8 gelas dalam satu hari. Yang kedelapan, membiasakan membaca label pada kemasan pangan. Ini penting untuk melihat jumlah kalori dalam makanan, apakah kita sudah berlebihan atau belum dalam hari itu, atau melihat masa kadaluarsa atau keamanan tentang makanan. Yang kesembilan, mencuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir. Dan yang kesepuluh, melakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan normal, ya. Intinya hampir sama dengan sebelumnya. Kemudian lebih lanjut, ini yang paling penting yang harus kita ketahui di masyarakat, dan ini merupakan program dari Kementerian Kesehatan. Kita harus paham isi piringku. Isi piringku adalah porsi jenis makanan yang harus ada dalam piring. Kalau piring ini dibagi dua, setengahnya, ya, 2/3 dari setengah piring itu harus mengandung makanan pokok, nasi atau roti, jagung, gandum, dan lain sebagainya. 1/3 dari setengah piring itu isinya lauk pauk, ya, bisa ikan, telur, ayam. Kemudian setengahnya piring ini terdiri dari sayuran dan buah-buahan dengan porsi sayur-sayuran 2/3 bagian dari setengah piring, dan buah-buahan 1/3-nya. Isi piringku ini agar gizi kita sehat dan seimbang harus disertai dengan minum air yang cukup 8 gelas sehari, olahraga setidaknya 30 menit dalam sehari dengan frekuensi 3-5 kali dalam 1 minggu, dan mencuci tangan dengan menggunakan sabun air yang 5 mengalir. menit. Baik Ibu Kader, apa yang saya sampaikan ada yang mau ditanyakan? Oh iya, terima kasih banyak ya para peserta, insya Allah sangat bermanfaat. Sebelumnya saya ingin bertanya, adakah media yang bisa digunakan untuk bahan edukasi saya kepada masyarakat sekitar sini? Oh iya, pertanyaan yang bagus. Ini jadi ada leaflet atau brosur yang bisa Ibu gunakan, yang tadi yang prinsip gizi seimbang ini, ya. Nanti bisa
memperlihatkan sama apa yang saya sampaikan, bisa menggunakan gambar dan tulisan ini sambil dibaca ke masyarakat. Juga nanti bisa diperbanyak ya. Ini prinsip gizi seimbang, ini pesan umum gizi seimbang yang tadi ada 10 ya. Ini bagian 1 berkaitan dengan makanan, bagian 2 dengan aktivitas, dan isi piringku. Sudah jelas? Sudah jelas. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah ilmu untuk mengedukasi masyarakat. Saya ucapkan terima kasih dan dengan semakin termotivasi untuk hidup sehat, baik untuk ibu kader maupun untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.